Hai semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan kasus Subang. Pengakuan dari tersangka Danu beberapa minggu lalu yang dia datang ke Polda Jawa Barat mengatakan bahwa dia adalah pelakunya. Dan dia juga menyebutkan ada 4 orang tersangka lainnya yang bersama-sama melakukan aksi pembunuhan di tanggal 18 Agustus 2021. Beberapa komentar, kalau aku lihat di sini ada yang cenderung bahwa mengatakan Danu ini tidaklah sejujur itu Anjas, karena melihat dari track recordnya Danu memang sering berbohong. Kita nggak bisa munafik ya, dari awal kasus ini terjadi bahwa channel ini termasuk yang sering sekali mengkritisi Danu. Mengkritisi bukan karena individunya, tetapi karena konten-konten atau hal yang dia sampaikan. Misalnya ada temuan puntung rokok, kemudian jejak-jejak keterangan Danu yang tidak linear, dan juga ada luka di kakinya Danu, serta ada beberapa hal lainnya yang mengindikasikan bahwa dia tidaklah selugu itu, dan ternyata terbukti. Akhirnya Danu mengakui dia adalah bagian pelakunya. Tetapi kan selalu dikatakan bahwa kalau kita lihat keterangan antara kuasa hukumnya Yosep, Mimin, Arigi, dan juga Abi, atau kuasa hukumnya Danu, mereka berdua kan sama-sama saling berlawanan arah. Tentunya ini adalah hal yang wajar karena setiap kuasa hukum itu diatur dalam undang-undang memang harus membela kliennya, terlepas kliennya salah ataupun tidak. Ada dua hal yang kalau kita amati teman-teman, dari kuasa hukumnya Danu ini adalah berusaha untuk mengajukan justice kolaborator. Sementara dari kuasa hukumnya Yosep dan lainnya, mereka berusaha mengajukan ya karena memang ini adalah fitnah menurut mereka. Tetapi ya ini semua adalah bagian dalam persidangan nanti, dan aku yakin tidak dalam waktu lama lagi kita akan segera melihat rekonstruksi dan juga berkasnya diserahkan ke kejaksaan, kemudian lanjut di persidangan. Nanti akan kita lihat ya konten atau isi dalam perdebatan tersebut. Tetapi kalau kalian ingat, aku mau coba bandingkan sebelum kita sampai kepada simpulan untuk video kali ini. Kalian masih ingat bahwa Danu itu kan memang sejak setelah 2 minggu peristiwa pembunuhan, dia ini sudah berusaha mengaku sebenarnya, menceritakan ke penyidik walaupun pemeriksaan tersebut bukan dilakukan di tempat yang seharusnya, di kantor kepolisian, tetapi seperti keterangan dari kuasa hukumnya Danu dikatakan bahwa Danu itu dibawa paling tidak belasan kali oleh oknum penyidik dan juga sejumlah dari warga sipil. Ya, salah satunya yang sudah menyebutkan isu ini adalah Indra Zainal, Kepala Desa Jalan Cagak ya. Dia memang mengakui bahwa Danu itu sempat dibawa juga di kantor desanya untuk melindungi, bukan untuk menakut-nakuti. Ya, itu diceritakan bahwa memang betul Danu itu di 2 minggu setelah kejadian, dia mengatakan bahwa dia tahu siapa pelakunya. Dia menyebutkan Yosep, Mimin, Arigi, dan juga Abi. Tersangkanya sama, tetapi ada twist atau cerita yang berusaha tidak disampaikan secara jujur. Apa itu? Itu adalah mengenai posisinya Danu sebenarnya kenapa dia bisa di lokasi tersebut. Ternyata kan berbeda antara prarekonstruksi dengan versi dulu. Versi dulu, Danu mengatakan bahwa dia melewati TKP itu karena mau beli nasi goreng. Dia keluar sekitar jam 2 pagi, kemudian pada saat mau beli nasi goreng di malam PPKM tersebut, dia mampir ke rumahnya Amel karena ngelihat ada orang, ada aktivitas di sana, makanya dia mampir, dan disitulah dia melihat peristiwa semuanya. Waktu aku mendapatkan informasi mengenai hal ini, aku bilang, ini banyak yang janggal. Ngapain malam-malam keluar cari nasi goreng, apalagi juga konteksnya PPKM. Apakah bukanya 24 jam saat itu ya, kita bertanya. Terus juga, masa sih dia cuma melihat doang, apakah dia tidak ikut serta dengan jejak-jejak, misalnya puntung rokok, yang mengindikasikan dia berada di lokasi kejadian. Oke, itu adalah versi dulu, bagian yang berubah, bagian yang berbeda dengan prarekonstruksi, tapi yang lainnya itu kurang lebih sama, terutama mengenai para tersangka yang sekarang dengan orang-orang yang disebutkan dulu itu sama, tidak ada berubah, tidak ada pertambahan. Untuk versi dari prarekonstruksi kita ketahui bahwa Danu ya dari tempat dia bekerja di warnet tersebut dihampiri oleh Yosep, dan Yosep kemudian mampir ke makan malam di sebuah pecel lele, dan pada saat Danu mau pulang, dia lihat Yosep di pecel lele tersebut, dia menghampiri, dan di situ dia curhat tentang perilaku ketidakadilan versi Yosep yang dilakukan oleh Bu Tuti dan juga Amel, dan di situ mereka merencanakan
merencanakan untuk melakukan aksinya di malam 17 Agustus menuju ke 18 Agustus 2021. Ini yang gak diceritakan sama Danu. Kemudian aku juga tadi mendengar wawancara dari Tribun, kuasa hukumnya Danu mengatakan bahwa setelah mereka makan malam di situ, Danu tuh nggak pulang lagi. Danu langsung menuju ke lokasi TKP bersamaan dengan Yosep. Tetapi Danu parkirnya itu tidak di depan area TKP, tapi di perkebunan. Kemudian Danu diminta menunggu di luar. Dia tidak bawa handphone, jadi dia tidak ngelihat jam. Dan ini juga cukup unik ya. Apakah Danu tuh sudah terbiasa nggak bawa handphone pada saat keluar? Karena kalau memang dia nggak pulang dulu ke rumah, artinya memang pada saat dia di tempat kerjanya, kan dia tempat kerjanya di warnet ya, berarti di warnet dia nggak bawa handphone dong. Apakah itu cukup logis bagi anak sekarang nggak bawa handphone, atau ada cerita apa? Kan kita nggak bisa melihatnya dari logis atau tidak logis dari kacamata kita pribadi. Siapa tahu saja ada sesuatu hal yang kita tidak tahu ceritanya, tetapi mungkin ini bisa menjadi petunjuk dari Polda Jawa Barat untuk meng-cross-check apakah keterangan Danu ini benar atau tidak. Nah, ini adalah bagian yang dibohongi Danu pada saat dulu dia mengaku awal-awal di depan kepala desa, kemudian juga sejumlah oknum polisi. Dia mengaku di situ dan juga direkam menurut Yoris. Tujuannya adalah kenapa dia berbohong saat itu, karena dia tahu ini adalah kalau dia ikut dalam perencanaan, dia akan kenanya adalah pasal pembunuhan berencana. Tapi kan kalau sekarang dia sudah mengakui semuanya secara utuh, bagian inilah yang kenapa sebagian orang menilai bahwa Anjas, kamu kok percaya banget sama keterangan Danu, berbeda sekali dengan dulu. Dulu kamu sangat kontras. Sebenarnya nggak berbeda ya, aku sangat konsisten dari dulu sampai awal. Waktu dulu Danu itu sering bohong, banyak netizen yang percaya. Anjas, nggak mungkin Danu itu berbohong, keuntungan dia apa? Kamu kok benci banget sama Danu, dia tuh lugu. Apa mungkin Danu tega melakukan pembunuhan seperti itu? Waktu Danu dulu bohong, banyak netizen yang percaya. Sekarang waktu Danu sudah mulai jujur membuka semuanya, malah kalian banyak juga yang tidak percaya. Kalau dilihat bahwa apakah aku konsisten atau tidak, aku konsisten. Karena waktu dulu ngakunya Danu nggak terlibat, aku adalah salah satu yang paling vokal mengatakan di tengah ya dunia sosial media, banyak yang mendukung Danu. Kalian bisa cek di jejak digital, aku yang selalu membuat analisa bahwa Danu itu kemungkinan besar sangatlah terlibat dalam kasus ini. Bahkan antara Yosep dan Danu dulu aku katakan bahwa kemungkinan besar Danu adalah eksekutornya. Tetapi kan saat itu karena kita tidak mendapatkan data secara utuh, kenapa hanya ada 2 noda merah di bajunya Yosep, yang ternyata itu adalah bajunya sudah dicuci, ya wajar aja. Kalau memang saat itu kita tahu konteksnya seperti apa, ya kita bisa yakin Danu dan juga Yosep adalah bagian eksekutor di malam hari itu. Dulu kan Danu mengaku dia bukanlah bagian pelaku. Sekarang sudah menjadi pelaku, ya wajar aku menguatkan statement dia, karena memang itu adalah dugaanku dari awal sampai sekarang tidak pernah berubah. Kecuali dulu Danu bilang ngaku bahwa dia adalah pelakunya, kemudian aku bilang sekarang nggak, ya kebalik lah, maksudnya kalau pernyataan dia adalah kebalikannya dan aku tidak mendukung, itu artinya malah yang nggak masuk akal. Ya mungkin banyak orang yang percaya bahwa memang Danu pelakunya, tapi apakah Yosep, Arigi, Mimin, dan juga Abi adalah beneran bagian dari pelaku malam hari itu? Ya ini adalah bagian yang nggak bisa kita campuri lebih jauh, kita hanya bisa menganalisa ini nanti dalam bagian persidangan. Tetapi kalau kita lihat dari keterangan Danu kan sudah menyerahkan diri sebagai tersangka. Untungnya apa? Kalau ada yang bilang bahwa jangan-jangan bahwa Danu ini dugaannya hanya mau menyelamatkan Yoris, karena kan ada sebagian netizen yang bilang bahwa kenapa Anjas kamu tidak berpikir bahwa yang diuntungkan ini adalah pihak dari keluarganya Bu Tuti, misal dari kakak-kakaknya, kemudian Yoris diuntungkan. Maksudnya diuntungkan kalau hanya sekedar warisan. Kalau kita bandingkan teman-teman ya, warisan yang ditinggalkan dari Bu Tuti dan juga Amel ya, itu kan paling hanya tanah dari yayasan tersebut. Itu juga belum clear apakah tanah itu miliknya Bu Tuti atau bukan. Kedua, paling tanah di rumah. Berikutnya adalah mobil. Itu kan paling nilainya berapa sih? Mungkin 1 miliar atau 2 miliar. Relatif kecil sebenarnya angka tersebut. Tetapi yang menjadi angka fantastis dan besar itu adalah penghasilan dari yayasan. Karena yayasan itu penghasilannya per tahun tuh bisa miliaran rupiah.
Karena kalau kalian hitung aja secara logika, satu kepala atau satu siswa itu bisa mendapatkan dana bantuan operasional sekolah antara 900.000 sampai dengan 1,6 juta. Dan kalau kalian lihat di yayasan tersebut kan ditemukan ada banyak siswa fiktif, terus juga ada 2 lembaga, pertama adalah SMP dan juga SMK, yang tiap tahun ada bantuan tidak hanya dari BOS, karena sumber pendapatan untuk sebuah sekolah kan sekarang tidak hanya dari BOS ya, tapi juga ada dari dinas pendidikan setempat, ataupun juga dari pihak swasta. Jadi yang menjadi dugaan motif sangat kuat adalah, ya Yoris juga sudah sangat yakin bahwa mereka adalah pelakunya, itu keterangan dari Yoris di sejumlah media massa. Ya memang dari awal sudah diketahui bahwa yayasan itu adalah hal yang selalu menjadi konflik antara Bu Tuti dan juga Pak Yosep dan juga Amel, dan banyak cerita mengenai konflik tersebut. Bahkan Yoris mengatakan nggak segan-segan Pak Yosep itu menghajar, menyikut ya kalau sudah berhubungan dengan yayasan. Dan apalagi diketahui Yosep tidak mendapatkan bagian pada saat Yoris, Bu Tuti dan juga Amel menjalankan usaha yayasannya beberapa tahun terakhir. Oke, dulu Danu itu berbohong, banyak yang percaya. Sekarang Danu sudah mulai jujur, juga masih banyak yang tidak percaya. Well, ini adalah bagian yang nggak bisa kita pungkiri, resiko dari statement orang yang sering berbohong. Ini adalah salah satunya, sudah jujur malah nggak dipercaya. Tapi nggak usah khawatir, kan penyidik nggak butuh pengakuan, penyidik itu hanya membutuhkan alat buktinya saja. Kalau sudah ada 2 alat bukti, itu sudah kategori fakta dalam dunia hukum. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook page, serta akun TikTokku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.